Shalom, perkenalkan nama saya Ripka Angelita, saya mahasiswa Ilmu Pemerintahan Reguler 1. Yang pertama, pengertian pemerintahan dalam arti sempit. Suatu pemerintahan yang hanya melaksanakan tugas eksekutif saja dinamakan pemerintahan dalam arti sempit. Dikutip dari buku Demokrasi dan Sistem Pemerintahan 2021 karya Marwono, dalam arti sempit, pemerintahan dianggap hanya memiliki satu fungsi, yakni eksekutif, tanpa memandang fungsi organ lainnya. Pengertian ini dipengaruhi pemikiran Montesquieu soal pemisahan kekuasaan, di mana pemerintahan sama dengan eksekutif. Definisi ini cenderung terpaku pada tradisi Inggris serta sejumlah negara di Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pengertian pemerintahan dalam arti luas, pemerintahan tidak hanya dipandang sebagai lembaga eksekutif saja. Dilansir dari situs BPS Provinsi Jawa Timur, pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan publik meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam upaya mencapai tujuan negara. Dalam arti luas, pemerintahan merupakan segala urusan yang dilakukan negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentingan negaranya sendiri. Menurut Hyang Iman Kinasih Gusti dan kawan-kawan, dalam buku perbandingan sistem pemerintahan negara Indonesia dan Perancis tahun 2022, dalam arti luas, pemerintahan tidak hanya menyangkut lembaga eksekutif saja, melainkan juga legislatif dan yudisial. Dengan demikian, pemerintahan arti luas mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Ketiganya menjalankan tugas untuk mencapai tujuan negara. Yang kedua, akan menentukan bagaimana sebuah negara berjalan. Inilah yang membuat sistem pemerintahan diindikatorkan sebagai kebutuhan setiap negara, tentu memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Melalui sistem pemerintahan, negara tersebut dapat berjalan sesuai yang sudah ditetapkan. Menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Ilmu pemerintahan merupakan ilmu pengetahuan yang ilmiah karena memiliki metodologi atau filsafat ilmu dan memiliki guna atau manfaat, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Ilmu pemerintahan ini tidak dapat berdiri sendiri, namun membutuhkan ilmu-ilmu lain untuk mengembangkan ilmu pemerintahan. Yang keempat, pengertian teori kekuasaan. Pada dasarnya, kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk memengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, bagi pemegang kuasa bisa dibilang memiliki tanggung jawab yang besar karena bukan hanya memberikan pengaruh terhadap seseorang, tetapi juga bisa memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Selain itu, pengaruh yang diberikan dari pemegang kuasa bisa berdasarkan keinginannya atau kepentingan untuk bersama. Sumber kekuasaan munculnya kekuasaan pada individu atau kelompok tidak datang dengan sendirinya atau dapat dikatakan bahwa ada sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan ada 3, yaitu kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Yang pertama, kedudukan. Sumber kekuasaan pertama ini bisa berupa jabatan saat ini. Misalnya, seseorang memiliki jabatan sebagai ketua di sebuah organisasi, memiliki pangkat yang tinggi di bidang kemiliteran, dan sebagainya. Sumber kekuasaan yang berasal dari kedudukan ini, jika ada pada seseorang yang salah, maka akan memunculkan kerugian banyak orang. Yang kedua, kekayaan. Kekayaan menjadi sumber kekuasaan kedua. Sudah menjadi hal umum jika kekayaan yang dimiliki oleh seseorang bisa menentukan apakah seseorang itu bisa berkuasa atau tidak. Pada umumnya, seseorang yang kaya dapat menguasai seorang politikus. Yang ketiga, kepercayaan.
Sumber kekuasaan yang terakhir adalah kepercayaan atau agama. Dalam hal ini, seseorang yang sudah memiliki ilmu yang cukup tinggi dalam suatu agama akan dianggap bisa membimbing para umatnya. Dan yang terakhir yaitu manfaat serta tujuan mempelajari ilmu pemerintahan adalah agar dapat mengetahui teori-teori, bentuk-bentuk, serta proses pemerintah, serta mampu menempatkan diri dan ikut berperan serta pada holistik proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan dalam negeri. Manfaat lain mempelajari ilmu pemerintahan juga adalah di mana poin kita sebagai warga mampu ikut berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya mengikuti pemilu atau mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada, taat membayar pajak, dan terbentuknya generasi-generasi penerus yang baik.